Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang rumus fungsi absolut. Fungsi absolut ini ada dua ya. Yang pertama ada fungsi semi absolut yang pengunciannya hanya dilakukan pada salah satu di antara kolom dan baris. Kemudian yang kedua, fungsi absolut mutlak yang penguncian sekaligus baik kolom dan baris. Tanda fungsi absolut yaitu ditandai dengan tanda dolar atau kita menekan tombol F4. Seperti contoh di samping ini. Kita ingin mencari komisi penjualan salesman, ya. Komisinya 10%. Setiap nama penjualannya berbeda-beda. Saiful melakukan penjualan sebesar 17.550.000. Kemudian kita ingin mengetahui berapa komisi yang didapatkan oleh Saiful. Di sini ada komisinya sebesar 10%, ya. Nah, jadi cara untuk mendapatkan komisi penjualan dikalikan komisi, ya. Kita langsung tuliskan rumusnya. Sama dengan penjualan kita klik, kita kalikan 10%. Nah, karena 10% ini tempatnya permanen hanya ada di kolom B3 atau di sel B3, maka ini kita bisa kunci menjadi absolut mutlak. Ya, kita tekan F4. Nah, otomatis dia terkunci. Terkunci kolom B dan terkunci kolom 3, baris 3, ya. Kolom B dan baris 3 terkunci. Artinya apa? Pada saat nanti kita enter, kemudian kita copy ke bawah, B3 ini tetap tidak berubah karena sudah dikunci, ya. Nah, kita enter. Maka dia dapat sekian komisinya. Untuk Bodiman, Aji, Irfan, Purnomo, cukup kita tarik ke bawah rumusnya. Ya, kita tarik ke bawah. Maka hasilnya seperti ini. Ya, mencari komisi penjualan dikalikan 10%. Jangan lupa untuk 10%-nya kita absolutkan. Oke. Kemudian masuk ke contoh if tunggal. Ya, rumus logika menggunakan if tunggal. If tunggal itu artinya penggunaan rumus if-nya hanya satu. Ya, dengan ketentuannya dia hanya ada dua ketentuannya. Seperti contoh di samping ini, ada kolom nomor, nama, nilai. Nah, keterangan ini ada ketentuannya. Jika nilainya di atas sama dengan 78, maka dia lulus. Ya. Nah, jika di bawah 78, maka dia gagal. Hanya ada dua kemungkinan. Di atas 78 lulus, di bawah 78 gagal. Maka kita hanya menggunakan satu if. Caranya sama dengan if, ya, logical testnya. Logical testnya yang mana? Yaitu nilai yang mau kita jadikan logika tesnya. Karena di sini jika nilai di atas sama dengan 78, maka nilai kita klik di sini. Klik di atas sama dengan berarti menggunakan tanda lebih besar sama dengan. Ya, jadi di atas sama dengan artinya lebih besar sama dengan 78. Oke, logika tesnya sudah selesai. Pemisahnya adalah titik koma. Maka lulus, ya. Value if true, nilai jika dia benar. Ya, maka nilai yang benar adalah lulus. Penggunaan karakter harus menggunakan tanda kutip di atas. Oke, kemudian pemisahnya lagi titik koma. Value atau nilai jika salah. Nah, jika disalah di bawah 78, apa jawabannya? Adalah gagal. Maka kita menuliskan gagal. Jangan lupa tutup kurungnya. Oke, ini yang disebut dengan if tunggal. If-nya hanya satu. Lalu kita enter. Nah, untuk rumus
di bawahnya cukup kita copy, tarik ke bawah. Oke, benar gak gagal? Ternyata nilai 65 berarti dia di bawah 78. Oke, ya. Ini materi pengenalan fungsi if tunggal. Semoga paham dan langsung dipraktekkan.